Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buat usaha agama langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran Jibril alaihissalatu wassalam. Baginda sallallahu alaihi wasallam punya pendapat agar dakwah sampai di kalangan orang-orang khawas, pemuka-pemuka Quraisy. Beliau menerima opsi dari mereka, berikan majelis khusus dengan syarat tidak boleh orang-orang miskin sejenis seperti Bilal, Khubayb dan sebagainya tidak boleh ikut dalam majelis. Karena hirs pada hidayah, Nabi menerima opsi ini. Tidak ada kepentingan di dalamnya. Tatkala Abdullah bin Al-Maktum datang, Nabi merasa tidak enak dengan kedatangan beliau karena bertentangan dengan perjanjian dengan pemuka-pemuka Quraisy. Masam wajahnya. Datang teguran dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tatkala datang orang yang buta, memang tanpa diundang, tapi sahabat beliau sendiri ada perasaan tidak enak. Wa ma yudarika la'allahu yazakka. Padahal dia datang untuk membersihkan diri, datang untuk islah. Sedangkan orang kafir Quraisy ini niatnya gado-gado. Untuk islah masih sangat jauh. Allah bimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegur baginda sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah sosok yang memang segala perbuatan dan tindakannya tidak ada mungkin ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Hadirin yang mulia, Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan, "Luk hamarabat nehi suntete." Banyak orang belum mendengarkan arahan kami. Jo sunnah wata semestene yang mendengar tapi tidak paham. Jo samjah huwa kertene yang paham tidak kerja di lapangan. Jo kertete apne aap ko bara samjha hua kane to kam karne wala hu. Tapi yang kerja enggak istiqomah. Yang istiqomah merasa diri besar, merasa diri hebat, mengecilkan orang lain. Maka hadirin, Maulana Said Ahmad Khan, paspornya tertulis student, pelajar. Masyaikh kita awalun, Amir Mekah, Madinah. Maka kita niat terus belajar sampai akhirat kita bersedia insyaallah. Ya, Mufti Zainal Abidin Kargozari setiap 4 bulan, 4 atau 6 bulan datang ke Nizamuddin. Laporan kerja kepada Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi. Tetapi Maulana Yusuf setelah mendengarkan Kargozari Mufti Zainal Abidin memberikan poin-poin yang tidak sempurna supaya disempurnakan, ada kekurangan supaya disempurnakan. Mufti Zainal Abidin note down, menulis poin-poin yang ditegur oleh Maulana Yusuf.
Dan setelah itu Maulana Yusuf memberikan bayan hidayah, petunjuk-petunjuk bagaimana kerja ke depannya. Mufti azam, saya akan laksanakan semua yang dikatakan oleh Maulana Yusuf dan tidak akan ada kesalahan lagi. Periode berikutnya tatkala datang ke Nizamuddin, ada lagi teguran, ada lagi islah. Berkali-kali. Sehingga mufti tidak tahan bertanya sama Maulana Yusuf. Hadraji, kenapa setiap saya Kargozari kok ada saja yang salah? Kok saya ditegur terus? Kapan benernya? Kapan baiknya? Hadraji rahmatullahi alaihi jawab, Mufti Sa'ad, seseorang yang tidak pernah merasa bersalah, dia tidak akan maju. Seseorang yang tidak pernah melihat kesalahannya, dia akan menurun. Seseorang manakala telah merasa sempurna, saat itulah muncul penurunan dalam diri dia. Semut tatkala dia berjalan, kata Maulana Ilyas, jalan di atap targetnya. Di tengah jalan dia merasa sudah sampai. Pasti tatkala dia merasa sudah sampai, dia berhenti. Dia tidak gaspol. Maka saat kala dia berhenti pasti dia jatuh. Maulana Ilyas rahmatullah alaihi tatkala meninggal dunia, seorang waliullah berkata, hari ini perjalanan ruhnya Maulana Ilyas lebih cepat daripada sebelum beliau meninggal dunia. Jadi samudra yang tak terbatas, ma'arif dan hikmah-hikmah yang akan Allah berikan kepada kita dalam perjuangan ini. Kita semua harus siap menampung. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafakhat fata'arrudu laha. Allah punya masa-masa dalam satu zaman di mana Allah tiupkan tiupan-tiupan ruhaniyah yang dapat meningkatkan, yang dapat membuka hijab-hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam rangka menunaikan amanat ini. Bagaimana dapat sempurna kita tunaikan tugas ini dalam program Kargozari ini. Masyayikh kita mengatakan dawat kisalikah. Bagaimana cara buat dakwah yang sesungguhnya. Banyak kita dapat dalam amalan Kargozari ini. Karguzar. Kar artinya kerja. Guzar artinya yang lalu. Ya, jadi kerja yang sudah kita kerjakan itu yang dilapor. Dan ini sunnah. Ada 3 poin kata masyayikh kita. Yang penting dalam kerja dakwah ini musyawarah, tashkil, Kargozari. Musyawarah, tashkil, Kargozari. Musyawarah kita bagaimana menggunakan diri dan harta umat akhir zaman ini seperti sahabat digunakan diri dan hartanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala istimaiyah umat hancur, maka keberkahan istimaiyah pun punah. Yang muncul ruhani-ruhani yang tinggi hanya beberapa gelintir dari umat. Tapi mayoritas umat tidak kenal Allah. Tidak kenal kampung akhirat. Tidak kenal takwa, tawakal. Nah, kerja kita adalah kerja istimaiyah. Tapi istimaiyah umat hancur, maka yang tersisa ruhani-ruhani secara personil, secara umum umat jauh daripada Allah. Tetapi kalau kita bawa diri kita dan umat dalam program nakal dan harakah, bergerak dan terus berpindah, bergerak dan terus berpindah, terus gerak semakin jauh. Standar makomi adalah kalau jemaah masjid kita sudah kita bisa antar ke seluruh dunia. Dan seluruh dunia datang ke masjid kita. Olehnya itu gerakan dan berpindah-pindahnya kita. Mungkin umur kita habis. Tapi takazah negara yang perlu kita sampai. Pulau yang perlu kita capai. Belum lagi habis. Untuk itu kita buat kerja.
di mana di belakang kita, keturunan-keturunan kita mendapatkan satu euforia, mendapatkan satu mahal suasana di mana mereka berbondong-bondong menyambut takazah-takazah, berlomba-lomba untuk menyambut takazah-takazah tanpa ada satupun yang bisa menghalangi mereka. Jadi musyawarah kita niati semakin banyak harta dan diri kita digunakan untuk li'ila'i kalimatillah. Bersedia insyaallah. Olehnya itu setiap musyawarah ada taskil. Dan setiap taskil ada pembentukan jemaah. Dan setiap pembentukan jemaah ada bayan hidayah. Semua ini adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap jemaah-jemaah yang bergerak diambil kargozarinya. Kargozari ada dua. Kargozari ahwal, keadaan, dan kargozari amal. Sekarang kita ambil kargozari amal 4 bulan yang lalu. Yang kita ambil untuk daerah-daerah kita masing-masing. Bismillah, kita sampaikan apa adanya. Jangan kargozari seperti kargozari saudara-saudara Nabi Yusuf. Darah domba dikatakan darah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bersedia insyaallah. Dan kita menyampaikannya dengan rendah diri. Jangan menampilkan kehebatan kita. Orang yang besar itu yang dibesarkan oleh Allah. Orang yang membesarkan dirinya, membesarkan provinsinya, maka Allah pasti akan jatuhkan mereka. Jadi kita merendah. Man tawadu'a lillah rafa'ullah. Bahkan kita harus akui, sesempurna apapun itu menurut kita. Tapi menurut arahan dan orang tua-tua kita belum sempurna. Apalagi menurut Allah. Kita kargozari. Bukan untuk menampakkan kelebihan dan kehebatan kita. Justru dalam kargozari itu kita berharap orang tua kita melihat celah-celah kelemahan dan kekurangan. Yang menurut kita mungkin itu belum salah. Mungkin itu belum kurang. Tapi sebenarnya kurang. Karena basyirah dari orang tua-tua kita. Jadi kita berdiri di depan mengharapkan bimbingan. Kereta api, jalannya pesawat, jalannya kapal. Sedikit arahnya dirubah. Pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Kerja kita, kata Maulana Yusuf, kalau dibuat tanpa yakin yang benar, tanpa cara yang benar, tanpa jazbah yang benar, tanpa niat yang benar, kerja kita tidak akan sampai kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya menyampaikan kita kepada level yang telah sampai para sahabat di dalamnya, sehingga Allah jadikan kita asbab hidayah seperti Allah jadikan sahabat asbab hidayah ke seluruh alam. Baik, insyaallah cukup. Daerah mana? Aceh. Sumatera mana dulu? Aceh.
sebagian yang ada 4 bulan ada 3 orang, yang 1 tahunnya ada 2 orang. Yang lain menyembah di mahala-mahala tapi masih masing-masing. Itu untuk sebenarnya Aceh Tengah. Kemudian itu Banda Aceh masuk pada 10 orang. Mereka kumpul di masjid Lombata, masjid termasuk masjid besar setelah Baitul Rahman. Masjid besar nomor 2 letaknya di kota besar. Akan tetapi masjid ini masih banyak program masjid. Jadi kita cuma dikasih malam Ahad sama malam Kamis. Malam Kamis itu baru musyawarah buat. Kemudian malam Ahadnya untuk malam pertemuan. Tapi kendalanya setiap jamaah masuk di lain daripada hari dua itu, ya kita buat program. Tapi untuk sementara masjid tidak jadi masalah. Kita tetap bergerak di Banda Aceh ini. Kemudian ada kabupaten sekitar Aceh itu ada 23 kabupaten, 5 kabupaten kota. Itu yang ada satunya baru sekitar 8 kabupaten. Ada Aceh Singkil ini ikut ke Medan. Nah, mereka sudah buat malam pertemuan juga, tapi sebenarnya ke Medan, ke provinsi Medan. Mereka perbatasan dari Indonesia kurang lebih 16 jam. Artinya lebih dekat ke Medan. Kemudian ada lagi Aceh Timur, Tamiang. Itu juga baru kita kerjai, ada beberapa orang lagi di sana. Kemarin baru pertama masuk jamaah kita. Alhamdulillah begitu walaupun. Kita umum itu dulu. Antum di mahala atau masjid apa? Kami di Masjid Markas. Masjid Markas. Berapa jemaah 3 hari dari masjid itu? Ada jamaah 3 hari, ada digabungkan dengan santri itu setiap minggu bisa keluarkan jamaah. Jadi satu rombongan setiap minggu setiap pekan. Tapi didampingi oleh ustaz dan orang umum gabung. Berarti 4 jemaah. 4 jamaah. Santri berapa hari keluar? Santri ini untuk penyelamat, jadi harus keluar 3 hari. Tapi disetujui oleh pimpinan pondoknya. Ya, sangat setuju pimpinan pondoknya. Kita santri kita. Jadi sebagai penyelamatnya dari santri harus keluar 3 hari setiap bulan. Antum keluarnya 3 hari itu 72 jam kah atau kurang? Kita alhamdulillah praktik dari awal itu sudah 72 jam, bahkan sekarang lebih. Praktiknya seperti itu. Dan sebetulnya di situ tazkiran setiap kali keluar itu ada tazkiran baru. Jadi orang-orang kampung itu biasa 1-2 orang setiap kali mikot itu tetap mereka ada yang. Apa trip-trip yang dibuat sehingga dapat taskilan baru? Karena taskilan baru secara umum ini untuk level nasional ini masih lemah. Coba kasih manfaat dulu sama majma'. Jadi alhamdulillah, jadi di situ kita ada setelah taklim pagi itu biasa karena daerah dingin ada kopi. Ini bukan promosi kopi dayonya Pak. Tapi kami biasa taklim pagi itu di samping markas ada tempat duduk, di situ kita ngopi, tapi di dalam masjid. Di situ biasa cerita-cerita sama orang kampung. Orang kampung yang sholat, Ya. diajak minum kopi sama-sama. Biasanya minum kopi yang sholat. Yang belum sholat masih di silaturahmi. Terus dari pembicaraan kopi itu lari kepada surga, lari kepada dakwah itu gimana itu? Jadi biasanya mengatur aja itu kalau. Jadi kami tidak sengaja untuk hasil mereka, tapi selama 1-3 hari yang baru keluar itu mereka saling cerita. Biasanya berapa kali minum kopi baru tertaskil mereka? Ini nggak mesti berapa gelas
Tapi biasanya mereka yang jarang ada kawan ngopi di rumah itu betah di mobil. Ada kawan kopi dan ngobrol. Nah, ada kopi, ada obrolan gitu. Jadi kadang-kadang 1 bulan itu 1 orang ada. Cuma Mereka yang masalah langsung yang sudah pernah keluar bulan depannya nggak mau keluar. Nah, ini itu belum kita tanya itu. Yang enak-enak aja dulu. Itu yang sudah niat hasil minum kopi dan ngobrolan tentang iman. Gimana tindak lanjuti mereka yang ada niat? Sampai mereka jadi keluar tuh bagaimana? Ini prosesnya agak lama, Pak. Biasanya kita ngopi pagi, itu beberapa kali mereka duduk dalam taklim, gitu ya. Nah, taklim pagi itu kurang lebih 20 sampai 25 orang yang duduk dari pagi. Nah, setelah itu kita ajak ngopi, dan dalam pembicaraan kita biasa kita ajak mereka untuk keluar juga. Kita rencanakan biasanya ke tempat-tempat yang mungkin yang mereka sukai. Terus jemaah 2,5 jamnya terbentuk berapa jemaah? 2,5 jamnya untuk secara kita sempurna belum, tapi masih inspirasi 2,5 jam. Itu mungkin kebanyakan minum kopi tadi itu. Ya, jadi tuan-tuan yang mulia, kita minum kopi di masjid, ikram sama orang tempatan. Setelah itu siapkan dia ikut sama kita keluar, gitu. Al-insan abdul ihsan, manusia akan jadi hamba kepada kebaikan. Masa udah di ikram kopi diajak nggak mau, ya dah. Ajak dia bersiap. Kalau dia tidak mau pada saat itu, kemungkinan pada hari esoknya. Jadi 2,5 jam ini jumpa umat. Adapun kita ngobrol dengan orang-orang masjid, itu bagian daripada 2,5 jam yang kecil. Tapi bagian yang besar, kita kosongkan waktu dari masjid, datangi door to door. Ya. Datangi door to door. Jadi sudah dibentuk belum jemaah 2,5 jamnya? Berapa? 4 bulan 3 orang ya? 1 tahun 1 orang. 1 tahun 2 orang. Jadi orang lamanya ada 5. Yang lainnya 3 hari. Kalau orang lamanya ada 5, ditotalkan jadi 4. Paling tidak 2 jemaah. 2,5 jam dibentuk. Sudah dibentuk belum? 2 jemaah itu dan rutenya siapa yang ke barat, siapa yang ke timur, sudah atau belum? Insya Allah dibuat ya? Baik. Masya Allah. Jadi di halakah tuan, jemaah 3 hari tiap bulan, Ustadz ya, jemaah 3 hari tiap bulan berapa jemaah? Di halakah markas ini? Di halakah markas itu biasanya 4 sampai 5 rombongan. 4 sampai 5 rombongan. Dari masjid markas antum sendiri kan 4 jemaah ya. Berarti sisa 1 jemaah 5. Yang 1 jemaah itu 1 masjid atau gabung-gabung? Itu sudah berapa lama gabung-gabung itu? Sudah lama juga, 1 tahun. 1 tahun. Komposisi dari masjid itu coba jelaskan. 4 bulan berapa orang, 4 hari berapa orang di masjid? Di luar saya. Iya. Rata-rata di setiap mahala itu baru 1-2 orang. Ada berapa masjid yang kartunya cuma 1-2 orang? Berapa masjid? Ada sekitar 9 masjid. 9. Kalau itu dibagi 2, berarti 4 masjid. Masing-masing mengeluarkan jemaah 3 hari sendiri. Gabungan dari 3-4 masjid, 1 jemaah. Gabungan dari 3-4 masjid yang kedua, 1 jemaah. Berarti periode ini halakah kita meningkat dari 2 jemaah jadi 3 jemaah. Ada nggak musyawarah di halakah? Dibuat target peningkatan jemaah 3 hari. Kemarin kita baru 2 jemaah. Insya Allah bulan depan kita akan mengeluarkan 3 jemaah. Bagaimana caranya? Ini yang gabung-gabung jadi 1, kita pecah lagi. Mereka jadi 2. Dari gabungan 9 masjid, kita bagi yang ini 4 masjid, yang itu 5 masjid. Insya Allah dibuat seperti itu ya. Ya. Bagaimana dengan musyawarah bulanan? Itu musyawarah bulanan, itu setiap bulan sebetulnya kita sudah agendakan.
1-2 halakah yang datang. Rata-rata punya madrasah baru merintis, maka itu jadi kendala utama seperti masalah waktu terbatas. Di markas antum berapa halakah? Ada 6 6 halakah. Buat musyawarah bulanan halakah atau musyawarah bulanan markas? musyawarah bulanan. Yang kami tanya musyawarah bulanan halakah. Ada nggak dibuat atau cuma dibuat musyawarah bulanan markas? Cuma markas. Kenapa dibuat musyawarah bulanan markas, tidak dibuat musyawarah bulanan halakah? Yang intinya musyawarah halakah bulanan yang dibuat, tapi hasil data itu kita serahkan ke markas. 2 orang dari tiap-tiap halakah datang dan mengharapkan arahan-arahan untuk target selanjutnya dari orang-orang tua markas. Jangan markas dibuat, tapi halakah musyawarah bulanan tidak dibuat. Jadi ini sudah berjalan berapa lama? Ini baru berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. Itu halakah antum tadi ada berapa karkun tadi? Semuanya total? Semua total itu sekitar 50. 50 karkun. Berapa masjid yang ada karkun? Yang ada masjid 9. 9. Ya, itu saja kumpul buat musyawarah halakah bulanan. Nanti halakah yang kedua, halakah apa namanya? Halakah Darul Muflasin. Berapa karkun? Di situ ada sekitar 30-an karkun. 30. Berapa yang ada masjid ada karkun? Yang ada masjid, Karkunnya ada masjidnya ada amalan? yang ada amalan itu sekitar 7. Ya, cukup. Cukup. Jadi buat musyawarah halakah bulan. Kalau seandainya ada kapasitas enggak tiap-tiap halakah itu membuat musyawarah bulanan halakah? Memahami materi, nyambung dengan provinsi atau dengan markas Jakarta. Ada kapasitas enggak mereka menjalankan musyawarah bulanan? Sebetulnya ada kalau mau. Hah? Kalau ada, bismillah. Ya, cuman dilaporkan di markas. Markas tahu halakah ini kapan musyawarah bulanan, halakah itu kapan musyawarah bulanan. Jadi jangan buat musyawarah bulanan di markas kalau tidak ada halakah. Silakan dibuat, tapi halakah musyawarah bulanan juga dibuat, tapi durasinya jangan panjang kalau di markas. Pengambilan data dan target ke depannya bagaimana. Sampaikan trip-trip kelemahan yang terjadi, bagaimana ke depannya teratasi. Begitu ya, insya Allah ya. Siapa yang mau tanya lagi, silakan. Kerja-kerja provinsi dan sebagainya, silakan. Nanti yang lain. Ya. Ya. Ini provinsi, silakan. Ada yang mau tanya tentang provinsi? Atau markas? Jamaah 3 hari biasanya sekitar 40 ribu. Karena jamaah santri. Berapa bulan jemaah 3 hari dikeluarkan di masjid itu? Di masjid yang satu itu lama, karena ganti-ganti masjid. Ini kendala di Aceh. Tadi kebetulan sudah ngobrol di kamar. Mereka banyak numpuk di satu masjid berkali-kali. Karena tidak ada masjid yang lain. Nah, ini menimbulkan kebosanan bagi yang didatangi maupun yang keluar. Saya berikan solusi. Bahwa kerja kita ini tidak terikat dengan masjid. Terbukti periode Mekah, masjid dilarang. Nabi menggunakan Baitul Arqam. Yang penting ada menghidupkan amalan masjid. Bukan harus di masjid. Kalau ada masjid, amalan masjid tidak hidup. Ya, salah juga. Yang penting amalan masjid hidup. Walaupun bangunan masjidnya tidak ada. Atau belum ada. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, coba ini. Masih banyak komplek-komplek muslim. Itulah yang kita sebut mahalah. Mahalah itu artinya area kerja. Masih banyak mahalah-mahalah di daerah kita yang tidak ada masjid atau jauh dari masjid. Mungkin 5 kakak, 20 kakak, 50 kakak. Jadikan itu target jemaah 3 hari kita. Ya. Jadi tanpa masjid, tanpa musola. Mungkin di bawah pohon gersen. Kita buka tenda di situ. Atau di sekolah yang tidak terpakai. Atau garasi. Atau rumah jomblo-jomblo. Ya, jangan jumlah yang ada anak gadis. Ya, jumlah jomblo-jomblo ada simpatisan dengan kita. Khususi dulu, siap tidak mereka menerima jemaah.
Dengan cara seperti ini kita bisa menebarkan dakwah dan orang-orang baru bisa kita juga hasilkan targetnya. Buat seperti itu insya Allah ya. Malam markas bagaimana? Harga malam markas di tempat saya itu kita mulai pada asar. Pada asar kita mulai datang. Asar Syafi'i, asar Hanafi. Hah? Ya? Asar Syafi'i. Asar Syafi'i. Terus setelah berapa jam itu takrirnya? Kita takrir biasanya mulai jam 5:30. Terus tadi itu pada asar apa? Pada asar kehadiran. Atau iklannya pada asar, tapi hadirnya? Hadirnya biasanya jam 5. Iya. Jangan buat susah umat lah, jangan bilang pada asar lah, jam 5 gitu. Ya, kasih keringanan ini. Ini kebiasaan tidak baik Pak ya. Udah kita undangnya jam 4 aja. Kita mulai program, gimana bahasanya? Biasanya kalau kita undang jam 4, 4:30 baru datang. Nah, jadi kita undangnya jam 4 aja, walaupun 4:30-nya mereka datang. Jadi bahasa-bahasa begini, bahasa-bahasa pesimis. Nggak boleh, harus on time, tepat waktu. Amir Karachi, Bay Amin, saya dengar beliau mengatakan kalau ingin sukses satu pekerjaan, cukup 2 diperhatikan. On time dan seriously. On time, tepat waktu, dan sungguh-sungguh. Ya. Jadi jam 5 dimulai, ada takrir. Takrirnya berapa lama? Sampai maghrib atau setengah jam saja? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Terus ada bayan. Kemudian bayan maghrib. Ada Haitu Sahabah. Yang baca Haitu Sahabah siapa? Alumni. Sudah 1 tahun atau 4 bulan? Sebagian 1 tahun, sebagian 4 bulan. 4 bulan juga. Terus ada itikaf enggak? Berapa kehadirannya? Kehadiran itu kalau ditambah santri itu bisa 120 orang. 120. Tapi kalau umumnya itu sekitar 30 sampai 50. Yang itikaf berapa orang? Yang itikaf sama santri 8. Jangan, santri jangan dihitung. Kalau yang orang umumnya 10 orang. 10 orang. Dari 30 jadi 10. Ada nggak pernah ditarget bagaimana kedatangan malam markas mengikuti mansa masyai termasuk itikaf? Pernah nggak? Sebulan sekali, 2 bulan sekali? Biasanya kita sampaikan itu setiap malam satu bulan. Bisa dibuat gitu ya. Ustadz-ustadz yang di markas, yang rumahnya di sekitar markas pondok, itikaf kah atau istrikaf? Ada yang itikaf, ada yang tidak. Ya ustadz-ustadz harus jadi contoh ya. Harus jadi contoh. Jadi kita bersyukur. 1-2 langkah udah sampai di markas. Makanya itikaf tanda bersyukur. Orang mah jauh-jauh 3 jam, 4 jam datang ke markas. Ya, orang lain tidak tahu kita ke rumah istrikaf apa tidak. Tapi ada juga mata-mata gelap. Ustadz Haitu Sahabah pintar sekali bacanya. Tapi pulang juga istrikaf tuh. Nah, jadi kita jadi gunjingan umat. Gara-gara kita tidak memberikan contoh. Kiai Mufassir mengatakan, man nasaba nafsahu bil imamah, siapa yang telah menghubungkan dirinya dengan kepemimpinan, falyabda bi ta'limi nafsihi qabla ta'limi ghairihi. Hendaknya dia memulai mengajarkan dirinya sebelum dia mengajar orang lain. Ya. Karena lisan hal lebih berkesan daripada lisan ucapan. Ya, jadi ini nasihat kepada semuanya, termasuk saya juga dan ustadz-ustadz saya yang berdomisili di markas. Tetap tidak ada pengecualian. Itikaf. Bagaimana tentang makanan? Makanan kita masih gantian perhalakah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita dapat arahan dari dulu. Masyayikh kita menekankan, kita datang ke markas, bawa sleeping bag, bawa rantang yang dimasak makanan itu oleh istri kita sendiri untuk 2, 3, 4 orang. Apa yang diarahkan oleh masyayikh ini melalui musyawarah yang dalam, melalui pengambilan ilham dari Allah yang menjadi solusi daripada segala masalah-masalah yang dihadapi oleh umat di akhir zaman ini. Jangan kita anggap sepele. Banyak masalah kalau kita tidak ikuti arahan ini, dan lambat majunya dakwah kalau kita tidak ikuti arahan ini. Istri kita tidak ada fikir, kita tidak punya sifat ikram. Berangkat
ada nggak yang dari mahala berangkat sama-sama? Atau sebagian besar sendiri-sendiri? Gimana keadaan keberangkatan datang ke markas? Kalau yang jauh-jauh biasanya sama-sama. Itu tergantung daripada yang memang itu. Pelajar, oke. Pelajar ada nggak yang datang malam markas? Malam markas untuk pelajar baru yang dari kampung saja. Kalau yang jauh semua. Ya. Ada nggak majelis dibuat khusus untuk pelajar? Ikram untuk pelajar? Ada, alhamdulillah. Jadi begitu tonton ya, malam markas kita datang berjamaah dari mahala kita, datang bawa sleeping bag, bawa makanan yang dimasak oleh istri kita sendiri, kemudian kita itikaf, hadir dalam amal-amal istimai, dan datang malam markas bukan tempat pamer HP kepada teman-teman kita, sibuk membuka HP, tapi malam markas, malam bersatunya fikir-fikir men. Malam disatukannya ruhaniyah yang dibuat selama 6 hari di Makomi. Untuk meningkatkan amalan ini. Naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah terima doa-doa kita. Hasil kerja selama 6 hari. Sehingga markas kita jadi asbab terbentuknya jemaah yang dapat diantar ke ujung-ujung dunia. Niat semuanya malam markas seperti itu insyaAllah. Kami dari Provinsi Jawa Barat. Jumlah masjid yang ada kartunnya itu ada 1.200 masjid. 1.200 masjid yang ada kartunnya. Markas semua itu ada 14. Sekarang markas antum Bandung ya? Iya. Berapa halakah? Markas semuanya ada 24, tapi yang aktif betul-betul aktif 24 halakah? 24 halakah. Yang 3 ini dalam halakah baru. Jadi 21 yang efektif. 21. Antum halakah apa? Halakah Camani. Mahalahnya? Mahalahnya ada 14. Masjid antum masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Hidup 5 amal. Baru 5 amal kurang daulah 1. Ya berarti belum hidup. Belum hidup. Kenapa belum hidup daulah 1? Kami udah mencoba daulah 1. Tantangan yang dihadapi saya itu di makomi saya 20. Ya cukup Pak. Makomi saya ada 20 orang takut MS. Oh itu, ini masalahnya. Kan ada masalah Pak. Kita nggak tahu masalahnya. Kita daulah tapi tidak sempurna. Daulah 1. Yang SA ada berapa? Yang SA aja ada 2 orang. 2 orang. Terus 3 harinya bagaimana? 3 hari kami dari beberapa kawan yang baru 1-2 orang kita bentuk biar satu jemaah. Dari masjid Bapak itu keluar 3 harinya berapa orang? 2 orang. Berarti belum terbentuk jemaah? Belum. Ya. Kita bantuan kepada Berarti bukan 4 amal, baru 3 amal. Atau 3,5. Jaulah 2-nya udah jalan? begini, orang MS saya tahsil juga. Oh begitu. Jadi kemarin sudah kita keluarkan kurang lebih 6 orang. Woi, Masya Allah. Terus ada juga 7 orang yang usroh. Nah, terus sekarang gimana itu orang-orang tetangga kita bisa ikut keluar 3 hari gimana tuh? Saya ikrom full. Nah. Jadi makan siang, makan malam, makan pagi, kita yang full. Atau duduk manis aja. Asal balik dari ada program kami yang medali. Hanya itulah yang saya bisa kerjakan untuk keluar 3 hari Bismillah. Itulah yang bisa saya kerjakan. Saya ingin keluarkan rombongan dari jemaah kami sendiri. Dan itulah korban saya dari 2 orang, mereka 6 orang, ini 8 orang. Amirnya kita. Akhirnya saya. Jadi antum bilang sama mereka, antum ikut saja kami. Iya, sekarang begini aja, kamu beri hidayah di tempat saya supaya kamu dapat nur. Oke. Jemaah 2,5 jamnya berapa jemaah? Tetap ada dua orang itu tetap bergerak
malah sehari. Ini tadi Krom. Contoh kalau pada saat kita ada kerja bakti ataupun ada malam itu ada rondaan, saya kirim kopi dan macam-macam kepada mereka kurang lebih udah 2 bulan terus kirim. 2,5 jamnya sudah ditentukan waktunya. Malam Pak. Malam. Sempurna nggak 2,5 jamnya? 150 menit. Sudah bisa sempurna atau selama ini berapa jam? Ya kita targetkan sempurna tiap hari. Kalau ada takaja ya kita bentrok dengan takaja, berarti 2,5 jam saya dikorbankan dikit untuk takaja. Ya. Itu 2,5 jamnya belum sempurna aja, tetangga sudah bisa keluar. Apalagi kalau sempurna 2,5 jam. Niat sempurnakan 2,5 jamnya ya. Baik, sekarang bagaimana jemaah 3 hari bisa bertambah di halakah kita? Halakah Bapak, halakah apa namanya? Halakahnya Acam Malik. Berapa jemaah 3 hari dikeluarkan dari halakah? 2. Ya. Masjid ada nggak yang karkun cuma 1-1? Ada 3 masjid atau 4 masjid, karkun 1-2. Dia tidak bisa mengeluarkan jemaah sendiri. Ada nggak? Ada. Mereka sudah dikelompokkan tidak untuk sementara waktu dengan target tertentu supaya mereka keluar sendiri, tidak gabung dengan halakah. Ya, langkah saya kepada teman-teman yang susah untuk datang ke halakoh, kami musyawarah halakohnya di masjid yang dia miliki itu. Jadi kalau dengan 1 orang bisa kumpul. Ini kan antum bilang ada 2 jemaah 3 hari. Ini sudah berapa lama 2 jemaah 3 hari? Ya, semenjak pandemi sudah keluar 2 jemaah. Sudah 3 tahunan. Ya. Sudah ada pikir tidak untuk meningkatkan jemaah 3 harinya jadi 4 jemaah atau 3 jemaah? Kalau ada, bagaimana realisasinya? Jadi kami udah bentuk jemaah yang sifatnya lintas muhalah ya. Kadang-kadang mereka lintas halakoh. Nah ini ada orang-orang tertentu yang sedikit agak bebas. Dia itu ingin keluarnya dibentuk oleh teman-teman sendiri lah. Nah, jadi satu jemaah itu yang betul-betul agak bebas, tidak dikendalikan oleh halakoh. Pertanyaannya, dari 2 jemaah sudah 3 tahun dalam musyawarah halakah dibuat target tidak kita melahirkan 1 jemaah baru lagi? Kira-kira masjid mana yang bisa disatukan keluarkan jemaah sendiri? Ya, kita ada usaha. Ada. Terus realisasinya terbentuk apa tidak? Baru 2-3 orang mereka udah ambil pikir saya akan keluar pekan anu. Sudah ambil pikir. Insya Allah ditindaklanjuti ya. Ya. Siapa yang mau tanya silakan. Yang tetangga sebelah yang 3 hari tadi itu sudah hadir markas belum? Sudah hadir markas, sudah duduk di markas. Dia udah kerja di bahwa saya kenal dengan adanya duduk bersama kami. Mereka ada kerinduan duduk bersama. Dan mereka orang-orang 4 bulan bukan orang baru. Antum punya 2,5 jam. Ada nggak di keliling rumah antum itu, masjid antum, toko-toko, kios-kios? Ada. Berapa toko dan kios? Udah didata belum? Kami ada kurang lebih ada 10 toko kan di sana. 10 tok. Iya, toko. Apa? 10 tok. 10 toko tok. Orang Sunda ya. Hanya 10 toko. 10 toko saja. Warung ya. Warung. 10. Kios ada nggak? Ya ada tapi Kios, warung, toko jadi 1 berapa total? ya 20. 20. Sudah didatangi semua belum dalam 1 bulan ini? Dalam 1 periode ini? Ya saya sering datang ke toko. Enggak semuanya udah didatangi belum? Belum. Belum. Ya tuan-tuan yang mulia, perhatikan dalam format yang kita terima, ada hal yang perlu kita perhatikan. 1, taskilan baru. Ini penting. Yang kedua adalah rumah-rumah kita datangi. Itu arahan masyayikh kita. Idealnya setiap 15 hari kita ketemu lagi orang itu. Setiap 15 hari. Berarti sebulan 2 kali kita ketemu. Jangan sampai telinganya tidak mendengarkan berita-berita surga neraka. Jangan sampai telinganya hanya mendengarkan makhluk yang kuasa. Tidak pernah mendengar yang namanya makhluk itu tidak kuasa. Jadi 1 bulan 2 kali. Betapa perlunya kita memperbanyak jemaah 2,5 jam.
Kalau masyarakat kita ada 1000, ada 500. Siapa yang akan bentuk jemaah 2,5 jam sebanyak komposisi masyarakat di sekitar masjid kita insyaallah. Nah, ini yang di mana-mana cuma 1 jemaah. Padahal Kartun ada 10. Merasa cukup, harus dikembangkan. 2 orang lama bentuk jemaah sendiri-sendiri. Ya? Musyawarah bulanan dibuat enggak? Musyawarah bulanan dibuat. Berapa jam? Kami dari mulai jam 5 sampai selesai. Ya selesainya berapa jam? Sampai Isya. Berapa jam itu? Ya kurang lebih sejam. Sejam lebih. Ya. Coba jelaskan programnya. Jadi dalam seorang bulanan ini kami meminta kartu jari berapa amal dari setiap mualah itu. Apa 2,5 jamnya ada berapa amal? Terus apa 3 harinya berapa jemaah? Kami tanyakan hal-hal seperti itu. Ya, setelah itu? Ya kami berupaya untuk mencapai target supaya mereka ada keinginan untuk menambah amal. Di dalam format tertulis, yang lalu target realisasi. Ya. Yang lalu 10, targetnya 15. Yang sekarang realisasinya 9. Bukan target tercapai, bahkan menurun. Ada nggak kondisi seperti itu? Selama bulan Ramadan agak menurun. Setelah kelihatan realisasi jangankan tercapai, yang ada pun menurun. Duduk nggak orang lama halaka memikirkan kenapa bisa menurun? Sebabnya apa? Bagaimana solusinya ke depan? Ada nggak pikiran yang seperti itu dibuat? Ya kami sampaikan juga kepada teman-teman yang di halako apa permasalahan sampai kita menurun. Dan kita bawa juga ke markas dan kita ngobrol dengan kawan-kawan. Ternyata intisarinya 2,5 jamnya yang lemah. Itu maka kami mulai berupaya untuk 2,5 jam. Apa yang bisa dia buat pagi-pagi? Ternyata mereka tuh ada sebagian yang ada kesiapan untuk pagi-pagi untuk 2,5 jam. Baik, Masya Allah, Allah kabul sama. Setelah kita berikan solusinya adalah 2,5 jam, dikontrol nggak? Masjid-masjid yang tidak hidup 2,5 jam, target ke depan, 2,5 jam ada cuma 2 masjid. Target ke depan 20 masjid. Atau 10 masjid. Ada nggak sistem pengontrolan dari halakah ke tempat-tempat yang sudah ditargetkan itu? Saya sendiri bergerak ke mualah-mualah mereka. Ya, sistem dari halakah. Ya. Bapak buat. Dari halakah dibuat nggak sistem itu? Dibuat untuk datang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya seperti itu Pak ya. Jadi hasil daripada musyawarah bulanan kita harus melihat kondisi kerja kita ini menurun apa bertambah. Dan buat trip-trip bagaimana kita bisa menambah kerja kita. Bersedia insya Allah. Ada nggak itu kesulitan waktu musyawarah bulanan? Di satu masjid misalnya di masjid kita ada 20 masjid. Berapa yang hadir waktu musyawarah bulanan itu? Apakah ada usuli sebelumnya sehingga kehadiran minimal mungkin mencapai 60% atau 70%? Ada nggak upaya sebelum musyawarah sehingga kehadiran malam-malam itu bisa lebih banyak hadir sehingga kartu dari bisa diambil dan nanti pun hasilnya jemaah-jemaah mahala-mahala itu juga bisa digabung yang satu orang sebagainya. Itu adalah tujuan musyawarah itu. Sebanyak mungkin masjid-masjid yang lebih lama dihadirkan. Ada nggak usuli sebelum? Ada usuli untuk mendatangi mereka di musyawarah bulanan. Dan kita tunggu sampai mereka datang. Berapa persen yang akan hadir sekarang? 80%. 80%. Berapa masjid? Ya kurang lebih 10 masjid. Itu dalam musyawarah itu ada nggak dibicarakan bagaimana yang satu amal, ada kan dari satu amal, bagaimana menghidupkan mereka supaya kita beramal menuju imam dan bisa penggabungan dan sebagainya. Ada nggak di musyawarah atau dibicarakan? Ada dibicarakan, tapi untuk sekarang diusahakan 2,5 jam, tidak ada satu kartun pun yang tidak 2,5 jam. Walaupun 2,5 jamnya belum sempurna, tapi usaha dia untuk meluangkan waktu 2,5 jam betul-betul difokuskan Pak. Sampai mereka itu datang untuk minum kopi atau makan surabi juga nggak apa-apa untuk duduk di sana. Kenapa? Supaya mereka ada keinginan untuk bergerak dari muhalahnya. Dalam program 2,5 jam, terkadang kita belum mendapatkan taskilan baru. Ya. Olehnya itu masjid-masjid yang cuma 1 orang, 2 orang, dia akan lama menunggu terbentuknya jemaah sendiri. Dan kalau dia dibiarkan gabung dari halakah dengan jarak yang jauh, maka tidak ada peningkatan. Maka kita mekarkan
bahwa masjid-masjid yang ada 3, 4 atau 5 yang cuma 1, 2 ini untuk sementara waktu ditargetkan 2 bulan mereka gabung dulu. Ada nggak program itu dibuat dalam musyawarah bulanan? Ada. Alhamdulillah Allah kabul firman. Terus realisasinya terwujud tidak? Insya Allah bulan ini kita. Insya Allah bulan ini semoga Allah mudahkan mereka keluar insya Allah. Dalam gabungan masjid-masjid itu kan yang diarahkan kepada kita taklim masing-masing masjid. 4 amal lainnya dibuat bersama-sama di satu tempat dari masjid yang bergabung. Ada nggak dibuat seperti itu? Dibuat sesuai dengan musyawarah al-atos kita akan menghidupkan masjid mana. Maka kami hari Rabu untuk jauh dua bergerak ke sana kurang lebih 6 kali 6 pekan kita datang terus ke sana sampai ada takjilan baru. Kerja gabungan maksud saya itu kan ada amal musyawarah kalian, ada 2 senada kajian, ada 2 ada 3 hari setiap bulan. Itu dibuat di kerja gabungan. Ada nggak di sana seperti itu? Satu masjid. Jadi ada 5, ada 4 masjid. Maghrib isanya kumpul semua satu masjid. Yang lain Pak. Terutama tingkatan jauh lah Pak. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair. Allah kabul. Semoga Allah terima dan Allah tingkatkan. Amin. Pengarahan kita di Mudzakarah yang ditanyakan dari Khairul Ustaz Fauzi bukan hanya untuk Bandung ya, artinya kita dari daerah-daerah semuanya supaya memperhatikan sebagai perbandingan untuk memahami di daerah kita nanti akan memulainya bagaimana. Jadi supaya diperhatikan betul itu. Karena mungkin ini kan pemahaman pendidikan belum merata ya. Kepentingannya dan teknisnya juga perlu diperhatikan betul. Pindah ke pulau lain dulu. Kalimantan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, kalau bisa memberikan info provinsi silakan. Kalau tidak bisa markas silakan. Kalau tidak bisa halakah Bapak. Dalam satu periode berapa peningkatan jemaah 3 hari dikeluarkan? Misalnya periode yang lalu kita dari Ancol ini cuman 10 jemaah. Periode ini jadi 15 jemaah. Laporkan itu. Untuk laporan ini, jadi ada 13 mahalah. Ini setelah corona, beberapa kemarin itu terbentuk cuma 1 jamaah. Sampai sekarang. Sampai sekarang tetap 1 jemaah. 3 tahun. Baik. Masjid mana yang sudah ada karkun 4 bulan, 40 hari, 2, 3, tapi masih gabung? Sebut nama masjid itu. Masjid saya sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi enak ini. Jamiatul Rahmah. Semoga Allah cucukan rahmatnya. Nah. 40 hari? 4. 6 orang lama. 3 hari ada 5. Kalau mengikuti arahan Masyaikh, 2 Puranasati, Atniasati, Tindin Nikalungga. 2 orang lama bawa 8 orang baru. 2 orang Masyaikh kita bilang, itu Tindin Nikalni Kisargit Nehibete. Kami tidak pernah suruh kalian keluar 3 hari. Enggak. Keluar 3 hari tinggal duduk gini aja. Nanti pas nisabnya mau keluar. Enggak ada orang, enggak ada alat khidmat. Gabung dengan halakah. Jadi Masyaikh kita katakan, 2 Puranasati, Ornea Sati Milker, 2 orang lama, bawa 1-2 orang baru, satais dinome mehnat kerke, Nea Sati ko nikalega, pindin kilie. 2 orang lama, bawa 1-2 orang baru, gerak selama 27 hari, cari taskilan baru. Gerak selama 27 hari.
Itu taskiran baru bukan diturunkan dari langit. Hasil kerja kita. Kalau bahasa Urdunya, ya hamarat kamana he. Jadi Bapak penghasilannya tiap bulan berapa? Penghasilan apa? Ya pokoknya terserahlah penghasilan Bapak tiap bulan berapa, boleh kan buka kartu? Oh. Penghasilan kurang lebih 80.000 per hari. Banyak sekali. Kalau saya tiap bulan 4 jemaah 3 hari. Kok di masjid, di markas nasional bicarakan duit iki piye? Tadi kan saya tanya Kan saya tidak bilang pendapatan dunia. Saya bilang apa yang Bapak pahami, jawab. Iya salah gitu dari tadi gitu ngomong. Ya. Jadi kalau kita ditanya penghasilan Bapak berapa? 1 jemaah 3 hari tiap bulan, 2 jemaah 3 hari tiap bulan. Di dalamnya ada 5 orang baru. Begitu penghasilan di HI. kalau pendapatan kami setiap ada tahlilan itu karena bermasalah keluarga. Jadi alhamdulillah kami selama jadi hamba itu dari masjid itu setiap ada tantangan-tantangan, kemudian kita tidak 2 jam setengah. Ada ini yang minta malah wakil Pak bahwa Pak itu suami saya karena bermasalah tadi. Alhamdulillah Pak. Jadi ada kurang 2 jam setengah itu. Baik. Itu aja. Baik, sekarang saya tanya sekali lagi. Ada 4 bulan berapa orang? 4 bulan 3 dan 1 meninggal. Sekarang ada 2. Sekarang masih ada 2. 2. 40 hari? 4 bulan ada 4. Nah, berarti 6. Jadi kalau ikuti arahan masyaikh, terbentuklah 3 jemaah, 2,5 jam, 3 jemaah, 3 hari. Itu dibuat target. Himmate marda, madade khuda, himmate marda, age barjaega. Itu puisinya mereka. Buat cita-cita, buat target yang tinggi. Allah bantu kita berdasarkan cita-cita kita. Kalau kita nggak niat bentuk jemaah 3 hari ini, sampai kiamat nggak terbentuk itu jemaah. Jadi Bapak punya masjid ini, kalau idealnya ikut arahan 3 jemaah. Sekarang Bapak langkah pertama mau membentuk berapa jemaah? Kita kasih dispensasi. Kami sudah selalu suarakan kita akan bentuk jamaah sendiri 3 hari 40 hari dari malam. Itu sudah 30 tahun yang lalu sudah pernah jauhlah 1 itu 9 orang sudah terbentuk. 3 hari juga pernah begitu. Cuma mereka ini nggak tahu apa salah saya. Ya. Kalau mereka sekarang nggak mau. Kalau datangi insya Allah Pak saya siap. Tapi hadiahnya ada masalah nggak bisa dulu. Tapi saya tetap doa insya Allah. Jadi dari 3 jemaah 3 hari idealnya minimal 1 jemaah. Masjid kita jangan gabung dengan masjid yang lain. Masyaikh kita bilang orang lama gabung-gabung maka fikirnya tidak terbentuk. Membawa 1 jemaah dari masjid sendiri tidak bisa. Bagaimana membawa umat? 1 jemaah masjid sendiri yang sudah pernah keluar tidak bisa kita atur. Bagaimana mengatur anak dan istri kita di rumah? Jadi apa yang telah Nabi buat, semua kita bisa buat. Sangka baik. Oleh itu Bapak bentuk nantinya, jemaah Bapak keluar sendiri, tentukan pekannya. Alat khidmat sudah punya belum? Alhamdulillah. Sudah. Buku talim lengkap belum? Ya, coba diusahakan lagi. Ya, Bapak bilang tidak tahu kesalahan saya di mana, banyak kesalahan kita Pak. Yang itu gimana ya? Setiap kali kita waktu jauh lah belajar ambak atau kasus ini, kita lihat insya Allah gitu. Ya. Jadi hari-harinya itu ya. Jadi Bapak, kalau insya Allahnya orang Arab Bapak percaya. Kalau insya Allahnya orang Indonesia yang banyak makan air laut, itu harus ditindaklanjuti lagi. Jadi namanya didoakan tiap malam. Kemudian taklim rumahnya dikontrol, malah markasnya dibawa. Ya. Persoalan dalam hidup rumah tangganya dibantu. Jadi kerja yang berterusan sampai hari hanya. Insya Allah Pak ya. Semoga Allah terima. Siapa yang tanya? Musyawarah provinsi? Alhamdulillah mau musyawarah provinsi ini 14 kali yang dibuat. Itu setelah Munas atau sebelum Munas? Tergantung kesepakatan teman-teman. Selama ini bagaimana? Sebelumnya
ada sebelum Munas atau sebelumnya juga ada setelah Munas. Dipertimbangkan ada kebaikan dan kekurangannya sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum, maka kita akan mendapat keuntungan data itu lengkap yang akan kita bawakan Munas, baik evaluasi, rincian, masalah dan data maupun. Tapi kalau setelah musyawarah nasional tak ada dikomentasikan, ini agak kurangnya di situ. Kehadiran, berapa orang hadir? Siapa yang dihadirkan dan berapa yang hadir? Yang hadir kemarin karena kita sudah dapat arahan, kalau musyawarah itu adalah orang-orang 5 tim kita usahakan hadir. Maka ya itu saja yang kita suarakan. Kalau musyawarah, ini hanya orang-orang pikiran. Jadi 5 tim tasbih itu kita akan hadirkan. Jadi targetnya berapa orang yang dihadirkan, kemudian absensinya berapa yang hadir? Alhamdulillah targetnya itu 450. Yang hadir alhamdulillah ada 360-an atau 350 kurang lebih. Berapa lama? Hari Sabtu subuh. Ya. Ya. Setelah subuh Sabtu kita mulai. Jadi mulai program bayar subuh sekalian arahan-arahan, kemudian arahan kalau musyawarah daerah kita setelah subuh bayar, kemudian kita disebut musyawarah kolektifnya, musyawarah programnya. Kemudian jam 9 kita kasih dari sampai zuhur, kemudian pada zuhur ada mudzakarah tergantung kepentingannya. Kadang-kadang masyhur, kadang pelajar, atau kadang-kadang kerja ulama. Pada maghrib kita bayan tafsir, kemudian pada subuh dia bayan tafsir, kemudian jam 9 maharnya kita musyawarah. Untuk keuangan makanan peserta majelis, peserta musyawarah, itu gimana keuangan? Alhamdulillah sesuai dengan arahan para surah kita. Jadi kita semua yang hadir diharapkan untuk 5 kali makan. Ini satu orang ini 40.000. Alhamdulillah 2 kali ikut arahan ini kami yang jadi ambil faisalannya minus 3 juta. Karena nggak boleh ngomong-ngomong, ya tadi nggak boleh ngomong-ngomong, nggak ada duit juga. Jadi yang sering telepon yang minta kapan dibayar itu, ya belum doakan saja. Ini pengalaman yang jelek. Tapi alhamdulillah dengan asbab itu sekarang ada keinginan. Salah satu insya Allah musyawarah minggu depan, bulan 4 bulan yang akan datang saya akan bekerja. Saya akan bawa sayur. Sudah muncul, tapi nggak dimusyawarahkan. Insya Allah kami depan akan bawa itu. Jadi kalau kerja agama teman-teman tidak ada yang minus, plus semua itu kerja agama. Iya. Yudha'afan. Ya. Jadi kita ambil modal misalnya 10 juta misalnya. Ternyata kupon masuknya cuma 8 juta. Itu 2 juta itu kelihatannya berkurang, faktanya bertambah berpuluh-puluh kali lipat. Tapi belum kelihatan, sabar Pak, sabar. Baik, dalam musyawarah provinsi itu, kalau sebelum Munas, target yang diambil dari Ancol 4 bulan yang lalu, bagaimana mengontrolnya, bagaimana mencapai target itu kalau langsung kita berangkat ke Ancol setelah Munas? Ada nggak sistem dibuat target-target yang diberi atau diambil dari Ancol kita dapat menyempurnakan bakar di luar target? Tadi kalau pertimbangannya ada, maksudnya ada, maka kita disepakati kita sebelum ada arahan tadi kita maka kita sepakati akan ambil lebih jauh berapa dalam kita apa itu keuntungannya kita sebelum Munas. Nah nanti setelah musyawarah Munas ini 1 jam atau 1 hari sebelum pulang menyambutkan terjadi bahwa ke karena setiap market ini ada 4 market, ada perwakilan 4 orang. Baik, saya paham. Alhamdulillah, Bapak setelah Munas ini kumpul beberapa orang menyamakan persepsi. Setelah itu, bagaimana target-target yang diambil dari situ gimana caranya? Nanti akan disuarakan oleh perwakilan markas tadi untuk menetapkan apa yang di markas Bapak, waktu sampai di markas, apa yang dibuat untuk mencapai target itu? Nanti kita akan usahakan dengan teman-teman yang kita sambut takazah sesuai dengan markas kita, kemudian kiat apa untuk mencapai target itu. Itu dibacakan atau momentumnya di luar markas, momentum hari yang khusus dan durasinya lebih daripada 1-2 jam? Untuk idealnya kita musyawarah bulanan, ada musyawarah bulanan pasti di setiap provinsi itu musyawarah pasti. Maka di situ
Itulah kita akan bisa membicarakan ada. Baik Bapak sekalian yang mulia, kalau musyawarah bulanan tazkir itu evaluasi. Jadi segera habis Munas ini kita kontak dengan orang-orang di daerah kita secepat mungkin. Tatkala yang dari Munas utusannya hadir di daerah kita, cepat buat musyawarah hari Sabtu atau hari Ahad. Boleh pagi, boleh sore, 3 jam, 3-4 jam. Menyampaikan keputusan syuro, menyampaikan cuplikan-cuplikan nasihat-nasihat daripada bayan-bayan muzakarah syuro, kemudian membentangkan takaza, kemudian meminta masing-masing halakah untuk memberikan sumbangan atau berapa target tiap-tiap halakah untuk membentuk jemaah ITB, jemaah ke negeri jauh, jemaah ke negeri jiran, 4 bulan jalan kaki, 40 hari jalan kaki, 4 bulan biasa, 40 hari biasa, jemaah masruh 2 bulan IP, jemaah masruh 40 hari, 15 hari, jemaah 3 hari masruh. Semuanya itu dibahas. Jadi kita tahu target-target masing-masing halakah. Setelah itu suruh kumpul mereka untuk membuat jemaah-jemaah rangka. Dari target, misalnya satu jemaah kita berangkatkan 4 bulan jalan kaki, minimal 2-3 orang jadi asas. Minimal 2-3 orang jadi asas. Yang selanjutnya di follow up tatkala balik di halakah masing-masing. Tapi markas atau provinsi sudah punya catatan tersendiri. Untuk provinsi pun membuat jemaah kontrol, memastikan jemaah-jemaah rangka itu jadi jemaah jadi. Kalau tidak, itu baru kertas. Pada yang keluar bukan kertas, orang. Itu baru rangka, pada yang keluar itu adalah jemaah yang jadi. Jadi tuan-tuan yang mulia, sesuai dengan kesepakatan para syuro, insya Allah kita upayakan Munas, habis Munas kita buat musyawarah pencapaian target. Mungkin bisa langsung juga musyawarah provinsi. Atau seandainya musyawarah provinsi mau tidak mau. Karena kelemahan data. Kita harus kumpul juga untuk mengumpulkan data. Tapi tetap setelah Munas kita harus kumpul lagi dengan topik musyawarah pencapaian target. Atau musyawarah provinsi. Yang kandungan dalam musyawarah provinsi itu musyawarah target yang kita ambil dari Ancol. Bagaimana kita sempurnakan. Karena insya Allah. Jazakallah. Semoga Allah berkahi, Allah terima. Mewakili bicara yang seseorang, minimal 2 orang ketika mengambil Bandung tadi. Kami sudah bersuara tadi untuk perwakilan Jawa Barat, Pak Muat, dari anak pada pertanyaan bisa kelakon bulan. Tentang muhalah bulan dari tahun sebagai teman saya tadi kan muhalah itu berbeda. Kami sudah bersuara buat pertanyaan muhalah. Di bulan yang sambil sehingga menunjukkan kamu dari itu sesuai jalan. Saya terus kan kasihan mengenai dari jangka pertanyaan lebih itu tadi menurut muhalahnya. Nah kami sudah lihat dari Jawa Barat ini yang muhalah itu Jawa Barat. Pertanyaan maaf ya, kalau ditanya secara keseluruhan dari provinsi atau muhalah. Iya baik. Oke. Makbul. Iya baik. Tapi kalau pertanyaan mahala, biar mahalanya tidak hidup nggak apa-apa. Karena semua kita ini pekerja mahalah. Nggak ada pekerja halakah, pekerja markas. Asalnya pekerja mahal. Tapi kalau ditanya halakah, harus orang yang berkecimpung di halakah. Kalau pertanyaan markas harus orang-orang markas. Tapi pekerja mahala, orang markas nggak punya mahala. Orang markas nggak ada 2,5 jam. Ya bohong. Jadi nggak apa-apa kalau pertanyaan mahala. Tapi kalau pertanyaan halakah, provinsi harus orang-orang yang capable. Oke, jazakallah. Silakan selanjutnya. Daerah mana? Sulawesi Tengah. Palu. Sulawesi ada 14%. Luasnya 36.690. Jumlah harga 104. Ada demikian dari 99 tambah 104.
Ya, kita langsung ke pertanyaan saja. Malam Sabgozari yang ada, semuanya terkontrol, diputuskan oleh markas, atau mereka masih ada yang jalan sendiri? Semua. Coba musyawarah bulanan, halaka antum halaka apa? Ya, silakan musyawarah bulanannya. Musyawarah bulanan dengan saya itu belum pernah buat. Kenapa belum pernah buat? Memang periode yang lalu kita belum penekanan, tapi sudah ada info, arahan sudah, tapi memang penekanannya belum. Jadi belum dibuat ya. Masjid antum berapa 4 bulan 40 hari? 4 bulan 6 orang. 40 hari? 8 orang. Berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Menuju ke 3. Berapa? Menuju ke 3. Kemarin 1 orang saja. 2 jemaah sama kemarin saya. 2 menuju 3. 2,5 jamnya berapa jemaah? 2,5 jam 4. 4 jemaah. Berapa kakak di sekitar rumah? Di sekitar masjid? 300. Sudah sempurna tidak 300 kakak itu didatangi? Sudah sempurna tidak? Sudah ada data belum laki-laki balik berapa di rumah itu? Itu 300 itu laki-laki balik. Tadi pertanyaan saya kakak. Iya, laki-laki balik, kemudian ada pelajar-pelajar. Semua itu 300. Sudah didata belum laki-laki balik itu kapan dia dijumpai, apa profesinya? Ada datanya nggak? Kargozari. Jemaah 2,5 jam, berapa jemaah? 2 jemaah. 4 jemaah. Ya. 4 jemaah yang istiqomah berapa jemaah? 4 jemaah istiqomah. Yang sempurna 150 menit berapa orang? Ada nggak yang sudah sempurna 2,5 jamnya sempurna? Hah? 1 jemaah. Ada nggak taskilan baru? Selama 4 bulan ini berapa taskilan baru? Selama 4 bulan ini, periode lalu dengan sekarang. Di masjid kita 14 orang baru keluar 3 hari. Kalau 14 berarti 3 jemaah sudah terbentuk dong. Masih pembinaan. Gimana dapat taskilan baru itu? Ada nggak peristiwa pengalaman ruhani yang sempurna 2,5 jam saat anaknya sakit, saat ada mertuanya datang, dia tetap 2,5 jam? Ada nggak kondisi itu? Dan apa karomah yang Allah berikan? Bantuan Allah yang Allah berikan. Ada nggak kargozari seperti itu masuk dalam musyawarah? Oh lupa. Baik, jaulah satunya hari apa? Hari Rabu. Ada takrir, ada bayan, ada ilan, ada tashkil. Pernah nggak dari jaulah satu keluarkan jemaah kes? Pernah. Jemaah kesnya dikeluarkan jaulah satunya hari apa? Keluarkan jemaahnya hari apa? Itu bukan kes namanya. Persiapan kes ya. Ya. Kalau ingin jemaah kes itu pada waktu keluar, adakan jaulah hari Jumat. Keluarnya hari Sabtu. Itu. Jadi diatur seperti itu. Setelah rumah kita, setelah mengeraskan itu perdebatan kita. Tidak ada perdebatan di situ. Musyawarah tergantung kita semua kapan kita mau buat jaulah satu. Tapi kalau kita tetap bertahan hari Rabu, jemaahnya dikeluarkan hari Jumat, berarti kan logikanya bukan kes itu. Ya, seperti itu. Ya, ya persiapan kes betul. Baik, Masya Allah. Siapa yang mau tanya? Silakan. Apa persiapan suksesnya Jurkudama? Jadi kemarin kita kumpul, kita eksposasi semua keadaan, termasuk eksposasi
penyakitnya terpusat itu hari dengan orang baru dan kemudian kita orang yang 4 bulan kita aktifkan sebanyak 10 jemaah ini. Kemudian kita mulai bicarakan tentang apa namanya bahkan kemarin mungkin kita berjemaah dia disini untuk apa namanya persiapan jauh-jauh. Kemudian menyampaikan semua orang-orang per bulan kita bawa ke Oh, baru rencana. Berapa jemaah 3 hari dari Halaqah Tuan? dari katanya 18 jemaah. Berapa? 18 jemaah. Yang dari masjid sendiri berapa jemaah? 3 jemaah. 3 jemaah. 3 jemaah ini dari masjid sendiri sudah berapa? Sendiri maksudnya. Dari masjid sendiri ada 7 masjid. 7 masjid. 7 masjid ini keluarkan jemaah 3 hari sendiri sudah berapa lama? Sudah ketika dibicarakan itu pentingnya keluarga. Iya, berapa lama? Setahun ke 2? Hah? 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini peningkatannya belum lagi ada. Belum lagi. Belum. Sekarang masjid yang satu-satu orang Kartun. Ada saja. Ada peningkatan 3 hari. Tapi itu efeknya melemah. Kenapa? Karena dia berfokus pada 3 hari, bukan dari 2,5 jam. Jadi kami merubah strategi lagi bentuk dari 2,5 jam supaya itu bekerja. Ya pokoknya pertanyaannya bertambah nggak jemaah 3 hari itu aja. Ya. Misalnya jemaah 3 hari, jadi kita semua kita pasti berpikirkan ke jemaah 3 hari. Jadi pecah-pecah. Jadi sepertinya walau baik waktu. Ya, jadi agak melemah. Maka kita kembali bagaimana supaya 2,5 jam dibuat. Jadi begini teman-teman ya. Jangan salah kepahaman. Kita setelah pecah, kalian targetnya ke depannya bentuk jemaah 3 hari sendiri. Karena 4 bulan kalian sudah ada 2. 40 hari sudah ada 1. Ini aran masyaikh, kalian sudah layak membentuk jemaah sendiri. Tapi bagaimana jemaah 3 itu betul? Ya dari 2,5 jam. Nggak bisa dipisah itu. Bukan berarti kita suruh mereka keluar sendiri, keluar. Kan tadi saya sudah singgung. Nggak pernah mas saya suruh kita keluar 3 hari. Enggak. Mas saya suruh kita bentuk jemaah kecil 2,5 jam. Selama 27 hari, gerak terus cari tafsiran baru. Sehingga hari hanya muncul itu tafsiran baru. Bukan dari langit turun tafsiran baru. Seperti itu. Ya. Jadi tetap asasnya 2,5 jam. Siapa lagi tanya? Ada kerja selama masjid tidak di Halaqah? Ada. Yang satu orang? Iya. 2 orang. 2 orang. Ada berapa gambar? Ada sekitar 4 masjid. 4 masjid. Sekarang sudah mengeluarkan sampai 3 hari sendiri. Iya. Nah, sistem festival di markas kan di Halaqah? Provinsi Di pergantian. Yang pekan dan tiap kita terus itu aja. tidak ada nama tertentu, bilangan tertentu. Dan rata-rata yang fesalah ini makominya hidup. Alhamdulillah. Dari jemaah 3 hari yang 13 itu, sudah ada nggak yang mereka membentuk jemaah 40 hari sendiri? Ya itu pertanyaan saya. Dari jemaah 3 hari yang 13 itu, 13 masjid, jemaah 3 hari, ada nggak yang sudah keluar jemaah 40 hari bersama-sama? Berapa masjid? Masya Allah. 13 masjid keluar 3 hari. 4 masjid sudah bisa mengeluarkan jemaah 40 hari sendiri. Sudah kapan ditargetkan? Mereka yang sudah bisa keluar 40 hari sendiri, keluar 4 bulan bersama-sama. Sudah dibuat target belum? Sudah dibicarakan kapan mereka rencana dikeluarkan, tahun ini, tahun depan? Semoga Allah berkahi usaha mereka. Jazakallah. Siapa yang hadir di sini jemaah 2,5 jamnya menghasilkan jemaah 3 hari, dan dari jemaah 3 hari sudah keluar sama-sama 40 hari dari Palu. Siapa ada enggak di sini?
Hah? Ah, maju lomba. Maju Pak, maju. Maju Pak. Ini arahan masyayikh kita. Maju. Dikira tengah-tengah sedikit, biar suara besar tapi agak tengah sedikit. Ya, karena masyayikh kita ingin tiap masjid berangkatkan jemaah 4 bulan ke negeri jauh. Berangkatkan jemaah 4 bulan ke IPB. Ya. Apa yang dirasakan kalau berangkat sama-sama 40 hari dari satu mahalah? Itu jemaah datang dari mahalah ente dengan sempurna jemaah, ada amirnya, ada muawinnya, ada alat khidmatnya, ada buku taklimnya, semuanya lengkap, tak? Lengkap, tinggal markas tentukan rute, tak? Betapa enaknya markas tinggal tentukan rute kalau caranya seperti ini. Siapa coba masjid-masjid yang lain, di daerah yang lain, yang jemaah 2,5 jamnya telah membentuk jemaah 3 hari, dan jemaah 3 harinya sudah bisa keluar sama-sama 4 hari. Angkat tangan. Masya Allah. Hah? Ya. Satu keluarga, Masya Allah. Ya. Siapa yang niat, insya Allah pulang dari sini akan berangkatkan jemaah 2,5 jadi 3 hari, 4 hari. Allahu Akbar, ya Allah, terima ya Allah. Jazakallah khair, taqabbalallah, barakallah fiik. Satu lagi. Satu lagi. Gimana?